Investasi sudah menjadi kebutuhan mendasar menuju kebebasan finansial. Salah satu cara berinvestasi adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Reksadana dapat menjadi pilihan alternatif yang menarik untuk investor pemula, maupun untuk investor yang sudah lama berkecimpung di pasar modal yang tidak memiliki waktu untuk mengelola portofolio investasinya sendiri. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu reksadana konvensional dan syariah. Dilihat dari portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi 4. Reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis efek keuangan, seperti saham, obligasi, dan deposito dengan batasan-batasan investasi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah atau dalam daftar efek syariah dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Reksadana syariah adalah reksadana yang dikelola oleh prinsip syariah. Contoh penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan reksadana antara lain berinvestasi pada saham dan obligasi yang masuk dalam daftar efek syariah, adanya prinsip cleansing yaitu kegiatan menyumbangkan porsi pendapatan yang tidak memenuhi ketentuan syariah apabila ada untuk kegiatan amal. Yang ketiga, adanya Dewan Pengawas Syariah. Dilihat dari portofolio investasi, reksadana dapat dibagi menjadi yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang menginvestasikan dana investornya ke instrumen pasar uang. Yang termasuk di dalam instrumen pasar uang adalah deposito, surat berharga komersil, dan obligasi yang periode jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Reksadana ini cocok bagi investor yang mempunyai jangka waktu investasi yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Walaupun tingkat returnnya jauh lebih besar dari bunga tabungan, namun reksadana pasar uang ini memberikan return yang paling kecil dibandingkan dengan 3 reksadana lainnya. Dikarenakan reksadana pasar uang memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Yang selanjutnya, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang menginvestasikan sebagian besar dana investor ke instrumen obligasi atau sukuk, baik obligasi atau sukuk milik pemerintah ataupun obligasi korporasi. Setidaknya 80% dari dana investor akan diinvestasikan ke obligasi yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Reksadana pendapatan tetap cocok bagi investor yang tujuan investasinya antara 1-3 tahun. Yang selanjutnya, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang menginvestasikan dana investor ke instrumen saham, obligasi, dan juga pasar uang. Reksadana campuran cocok bagi investor yang mempunyai jangka waktu investasi menengah antara 3-5 tahun. Reksadana campuran biasanya memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap, namun tidak terlalu beresiko seperti reksadana saham. Yang terakhir adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang menginvestasikan sebagian besar dana investor ke instrumen saham. Setidaknya 80% dari dana investor akan diinvestasikan ke saham dan sisanya ditempatkan di instrumen pasar uang maupun obligasi.
Reksadana saham ini lebih cocok bagi investor yang mempunyai jangka waktu investasi panjang, antara 5-10 tahun. Menganut kepada prinsip high risk, high return, reksadana saham mempunyai risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan reksadana lainnya, tetapi mempunyai tingkat potensi keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Yang selanjutnya, keuntungan berinvestasi di reksadana. Yang pertama, bantuan tim profesional. Tidak perlu mengelola sendiri investasi Anda karena tim manajer investasi yang profesional, berpengalaman, dan didukung oleh riset yang mendalam akan mengelola investasi Anda. Yang kedua, nilai investasi terjangkau. Modal awal untuk berinvestasi di reksadana cukup rendah, mulai dari Rp100.000. Untuk lebih jelasnya, hubungi manajer investasi atau agen penjual Anda. Yang selanjutnya, diversifikasi portofolio. Dengan nilai investasi terjangkau di reksadana, sebenarnya Anda memiliki beragam aset yang dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio reksadana. Kepemilikan aset yang beragam atau terdiversifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko investasi di pasar modal. Yang selanjutnya adalah kemudahan bertransaksi. Bertransaksi di reksadana semudah bertransaksi di bank, mulai dari membuka rekening hingga pembelian pertama. Semuanya dapat dilakukan dengan mudah. Proses pencairannya pun sangat mudah pada saat dibutuhkan. Selain itu, reksadana juga mudah dialihkan ke produk reksadana lain sesuai dengan ketentuannya. Setelah mengetahui keuntungan, kita akan berlanjut ke resiko investasi di reksadana. Yang pertama adalah resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini timbul karena menurunnya harga aset di dalam suatu portofolio reksadana. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan harga aset dalam suatu portofolio reksadana. Yang antara lain, penurunan kinerja emiten atau perusahaan, kondisi ekonomi baik nasional maupun global seperti kenaikan tingkat inflasi, tingkat suku bunga acuan, dan defisit neraca berjalan. Yang ketiga, stabilitas politik yang tidak kondusif. Yang terakhir, kondisi sosial seperti bencana alam dan keamanan. Yang kedua adalah wan prestasi atau cedera janji. Resiko wan prestasi adalah resiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi reksadana tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebutkan di dalam kontrak kepada pihak lain yang terkait, sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi. Untuk mengatasi hal ini, kenali terlebih dahulu manajer investasi dan bank kustodian yang mengelola produk reksadana Anda. Yang terakhir adalah likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang timbul akibat pembayaran hasil penjualan kembali unit penyertaan reksadana tidak dapat dibayarkan oleh manajer investasi. Jika aset atau efek dalam portofolio suatu reksadana tidak liquid atau sulit dicairkan, maka sulit bagi manajer investasi untuk menjual kembali portofolio reksadana dalam waktu singkat. Sehingga pembayaran hasil investasi kepada investor akan tertunda. Selain itu, jika terjadi force majeure, penjualan kembali unit penyertaan reksadana juga dapat dihentikan untuk sementara waktu. Setelah itu, bagaimana sih caranya berinvestasi di reksadana? Salah satu cara investasi masa kini adalah dengan investasi reksadana secara online. Tanpa perlu antre di bank, beli reksadana online bisa dilakukan lewat ponsel. Untuk verifikasi, kamu hanya perlu menyiapkan data berupa nomor KTP, nama, dan nomor rekening. Cara yang pertama adalah reksadana online kategori perbankan, yaitu melalui reksadana online Commonwealth. Reksadana Commonwealth termasuk supermarket reksadana karena menawarkan produk dari berbagai manajer investasi. Commonwealth menawarkan reksadana online terbaik lewat 70 produk reksadana terbitan 10 manajer investasi. Selanjutnya adalah supermarket reksadana non-bank dan lembaga keuangan. Yang pertama ada Bareksa. Bareksa menjadi reksadana online pertama di Indonesia yang berhasil memperoleh lisensi Otoritas Jasa Keuangan.
Jika ingin investasi, minimal investasi yang dipatok adalah 100.000 dengan berbagai jenis reksadana. Bareksa menyediakan 179 jenis reksadana dari 30 manajer investasi, lengkap dengan kategorinya syariah atau konvensional. Yang ketiga ada tanam duit. Yang keempat adalah platform di bawah PT Eksadana Investa Indonesia. Ini melakukan penjualan reksadana sekaligus menyediakan edukasi tentang keuangan bagi penggunanya. Yang selanjutnya reksadana online kategori sekuritas. Ada Points Pro Funds dan juga iPod Funds. Selanjutnya, marketplace dengan reksadana online. Ada Tokopedia dan Bukalapak.